Salam dan bahagia. Di pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang basis, subbasis, dan bagaimana topologi yang diperluas atau diperumum. Jadi di sini misalkan pengertian basis, kalian punya X, sigma. X itu adalah suatu himpunan tak kosong dan sigma itu adalah suatu kelas yang merupakan topologi ya dari X, sehingga X, sigma dikatakan ruang topologi. Kita punya kelas namanya kelas beta. Kelas beta itu adalah subset terbuka dari X. Dan juga beta itu juga subset dari topologi sigma. Disebut topologi sigma ya, disebut basis topologi sigma jika dan hanya jika setiap himpunan terbuka di sigma merupakan gabungan dari himpunan terbuka di beta di basis itu. Saya ulangi lagi, jadi setiap himpunan terbuka di sigma itu merupakan gabungan dari himpunan terbuka di beta. Nah, ekuivalen dengan beta itu disebut basis topologi jika dan jika setiap P yang termuat pada himpunan terbuka G ya, maka selalu terdapat B elemen dari beta, di mana P elemen dari B dan B adalah subset dari G. Nah, sebagai contoh, misal saya punya X-nya itu adalah himpunan A, B, di mana topologinya sigma itu adalah 0, X, dan A, B. Pertanyaannya adalah, apakah himpunan A dan himpunan B ini basis topologi sigma? Nah, karena himpunan A dan himpunan B terbuka di sigma, bahwa setiap himpunan yang terdiri dari satu elemen adalah gabungan dari himpunan yang hanya memiliki satu elemen. Nah, pada contoh tersebut ini bahwa X adalah himpunan yang memiliki dua elemen, yaitu A sama B, sehingga X itu bisa dibuat menjadi A gabung B. Nah, sehingga sama dengan A, B itu sama dengan X. Artinya A-nya adalah elemen dari beta dan A elemen dari himpunan A yang subset dari X, sehingga beta merupakan basis dari topologi sigma. Begitu ya, karena himpunan-himpunan di basis ini kalau digabungkan itu ada di sigma, di topologinya yaitu X. Sedangkan yang kedua contohnya, misal apakah A, B dan B, C adalah basis topologi dari sigma, di mana sigmanya adalah 0, X, A, B, dan AB merupakan topologi pada X, yaitu A, B, C. Nah, penyelesaiannya di sini A, B iris B, C itu kan sama dengan B. Padahal B itu adalah terbuka, tetapi B bukan gabungan dari anggota-anggota di B ya. Jadi B itu bukan gabungan dari AB gabung B gabung C, B, C. Karena kalau A, B digabung B, C itu hasilnya ABC atau X. Sehingga bagaimana dengan B ini? Elemen himpunan terbuka ini dia bukan gabungan, tidak bisa dibentuk dari gabungan dari dua elemen di basis ini, sehingga dia jelas bukan basis dari topologi sigma. Kemudian subbasis. Di sini diberikan X, sigma adalah ruang topologi. Suatu kelas rho subset terbuka dari X, yaitu rho subset dari sigma, adalah subbasis topologi sigma pada X jika dan hanya jika irisan berhingga dari anggota-anggota di rho membentuk basis untuk sigma. Jadi irisan berhingga dari anggota-anggota di rho itu adalah di subbasis itu membentuk basis. Sebagai contoh, saya punya X-nya ABCDE, di mana sigma adalah topologinya. Carilah subbasis yang tidak memuat singleton set yang merupakan suatu anggota ya. Nah, maka caranya itu adalah singleton setnya kan ABCDE. Begini, kita misalkan row-nya, subbasisnya itu adalah AB, BC, CD, dan DE, dan EA. Ini kan tidak memuat singleton set.
berdasarkan definisi dari subbasis di atas, maka kalau diiriskan itu kan jadi ini jadi B, ini C, D, E. Nah ini kan akan membentuk basis karena dia terdiri dari singleton. Nah, basis intinya kan yang terdiri dari singleton atau yang terdiri dari satu anggota. Jadi row itu adalah ini subbasis ya, tapi tidak memuat singleton. Singleton itu yang terdiri dari satu elemen. Kemudian di sini ada topologi yang diperumum atau yang diperluas oleh suatu kelas himpunan. Jadi di sini misalkan C suatu kelas subset dari himpunan tak kosong. C mungkin bukan basis untuk topologi X, tapi C selalu memperluas atau memperumum suatu topologi pada X. Teoremanya adalah beberapa kelas C subset himpunan tak kosong X adalah subbasis topologi tunggal sigma pada X. Artinya irisan berhingga dari anggota-anggota dari C membentuk basis untuk topologi sigma pada X. Sebagai contoh, jadi di sini untuk memperluasnya adalah irisan berhingga dari anggota-anggota C yang membentuk basis untuk topologi sigma. Sebagai contoh, di sini saya punya X-nya B, C, D, E, suatu kelas di sini A, B, B, C, dan D. Cari topologi X yang diperluas dari kelas C, ini kelas ini. Sehingga dijawab irisan berhingganya itu kan bisa AB iris BC jadi B, AB iris D, BC iris D, AB iris BC iris D, dengan kosong. Sehingga digabungkan, sehingga diperluas kelasnya, yaitu yang tadinya cuma AB, BCD menjadi ada B ini tambahannya dan ada kosong, ada X. Kemudian dicari gabungannya. Nah, pas dicari gabungannya dapatlah ini ya, gabungan dari ini semua AB gabung BC seterusnya ini. Nah, diperoleh ini merupakan topologi ya, nanti bisa dicek sendiri bahwa dia merupakan topologi yang diperluas dari kelas C. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan ke 9 ini. Kalau ada pertanyaan nanti di web meeting atau diskusi. Salam.